Hai Sunpods. Yeay, apa kabarnya guys? Pastinya masih semangat nih ya. Pastinya dong. Kenapa Rebecca? Karena bisa kita lihat nih dari dress code yang udah kita pakai, udah merah-merah. Bener. Udah pakai hiasan Natal Yes, juga. bener Kita banget. sudah mau menyambut apa nih Ko? Tentunya menyambut Natal 2023. Bener banget. Dan kali ini di momen Natal yang spesial ini kita hadir kembali di program yang baru, yaitu di program Samporita edisi Natal. Yeay, teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong yang nonton biar kita semangat. Kalau misalnya kita berbicara tentang Natal nih Rebecca, kita udah pakai bandu-banduan, kita udah pakai topi-topi, udah kayak Santa Claus gini. Tentunya kalau misalnya identik dengan Natal tuh kita tentunya menyiapkan hal-hal yang baik ya. Pastinya. Menyiapkan hal-hal yang spesial, menyiapkan hal-hal yang luar biasa pastinya ya. Nah, kalau misalnya aku yakin kalau misalnya kita udah menyiapkan yang terbaik, bukan hanya kita yang udah menyiapkan, tapi aku yakin juga sekolah kita hari ini menyambut Natal juga udah pastinya mempersiapkan yang terbaik ya Beka ya. Pastinya dong. Yes, bener Denger-denger ya. Ha-ha. SMP Santa Maria itu sudah menyiapkan sesuatu loh Ko. Oh iya, emang iya? Iya dong. Oh, emang program-program atau kayak apa sih? Menyiapkan kado atau gimana? Nah ini nih, makanya hari ini kita hadir dalam podcast. Hari ini kita akan membahas tentang Natal yang diadakan oleh SMP Yes. Santa Maria Surabaya. Benar banget. Jadi di sini kita akan tik-tak asik, kita akan cuap-cuap, kita akan tanya kepada salah satu narasumber sebagai juga pelopor program Natal SMP ini ya, SMP Yes, bener Sanmar. banget. Tapi kalau kita ngomong-ngomong dari tadi Rebecca, kita ini ada hal yang spesial lagi selain program. Kita punya sebutan baru untuk teman-teman nih yang nonton hari ini. Oh Apa iya tuh sebutannya dong. Beka? Sebutannya adalah Sunpods. Apa sih kepanjangannya? Sanmar Podcast. Yes, jadi Sunpods sekalian, kita hari ini panggil kalian dengan sebutan baru di program yang baru pastinya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang Natal, biar lebih jelas sebelum kita berbicara lebih lanjut, sebelum kita tanya-tanya kepada narasumber kita mau kasih tahu dulu tema Natal 2023 kali ini. Jadi tema Natal 2023 kali ini yaitu kasih itu nyata. Yeay. Tentunya kalau kasih itu nyata, pastinya kita harus dapat merealisasikan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Termasuk teman-teman juga yang nonton dong. Biar lebih terinspirasi, biar kita dapat merealisasikannya akan lebih asik kalau misalnya kita tanya-tanya langsung sama yang udah membuat program nih Rebecca. Boleh. Benar. Kita panggil dulu dong narasumbernya. Ini adik kelasku nih kebetulan SMP, tapi udah luar biasa banget. Karena ini temenmu nih Rebecca, kamu aja deh yang panggil biar kita lebih seru kalau gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan narasumber kita, Kenny. Yeay! Halo Kenny. Halo, Halo, gimana kabarnya Ken? Sehat ya? Pastinya sehat dong. Puji Puji Tuhan. Kita boleh hadir hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat tentunya menyambut Natal tahun ini. Ken, kita hari ini mau cuap-cuap asik, kita mau berbicara santai aja boleh ya Ken Boleh, ya? boleh. Oke, Ken, kan kalau misalnya tadi aku denger nih katanya Rebecca, SMP Sanmar tuh juga udah menyiapkan sesuatu yang berbeda ya Rebecca ya di Natal Iya. tahun ini, yaitu dengan menyiapkan program, dengan menyiapkan segala sesuatu yang wow istilahnya, dan sesuai dengan tema yang barusan kasih itu nyata. Emangnya makna dari Natal sendiri menurutmu tahun ini gimana dulu deh? Ya. Jadi makna Natal menurutku tahun ini itu kan kasih itu nyata. Jadi kita Natal tahun ini diminta atau diajak untuk berbagi kasih kepada sesama kita, terutama yang jarang diperhatikan atau yang membutuhkan seperti itu. Oh, oke. Kalau tanggapanmu gimana Beka? Tentang kasih itu nyata, kalau dari katanya Kenneth sih kayak gitu. Kalau menurutmu kayak gimana sih? Yang dapat kamu simpulkan, yang dapat kamu tangkap dari pendapat Kenneth tadi. Nah, kasih itu nyata itu sangat wow banget nih untuk tema Natal pada tahun ini. Karena kasih itu nyata lebih menekankan kepada berbagi kepada sesama. Bukan berbagi secara material aja nih kok, tapi juga berbagi kebahagiaan. That's right, that's the point. Teman-teman wajib dengar. Bukan hanya kita kalau misalnya berbagi itu kebanyakan orang berpikirnya uang. Berbicara soal harta, kita berbagi pada orang lain. Enggak, ternyata kita bisa berbagi kebahagiaan. Nah, kalau misalnya kita tadi udah tanya-tanya ke Kenny tentang makna Natal tahun ini, tentang gimana-gimana. Selanjutnya yang kamu mau penasaran apa nih, Rebecca?
Nah, Kenny, dengar-dengar kamu merupakan seorang PIC ya dari Oh acara iya, Natal. PIC dia. Iya, Luar ini PIC. biasa PIC. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong untuk PIC kita kali ini. Gimana nih? Kamu lanjut tanya apa? Nah, karena Kenny merupakan seorang PIC. Nah, kita coba ya tanya-tanya Kenny. Boleh. Program Natal tahun ini tuh apa aja sih, kan? Bener, aku juga penasaran. Bener. Kan katanya dia PIC nih Rebecca. Iya. Emangnya kamu dari OSIS ya? Iya, betul Kak. Dari OSIS. OSIS. Kalau gitu kita tanya dulu dari divisi apa dan mungkin bekerja sebagai apa gitu di OSIS. Jadi saya bekerja di bidang wirausaha di OSIS seperti itu. Di bidang wirausaha. Wirausaha. Emang bisa ya Rebecca ya? Iya. Emang setahu kalau biasanya ngurusin Natal teman-teman, kalau biasanya mengurusin hal seputar Natal, baksos dan lain-lain itu sih divisi. Kerohanian. Bener banget. Ini tapi wirausaha. Ini benar-benar menunjukkan Sanmar tuh kreatif banget ya. Iya, berbeda dari yang Bener lainnya. banget. Kalau misalnya dari divisi kewirausahaan, emang gimana sih caranya untuk berbagi kepada orang lain? Emang bisa wirausaha? Setauku jualan aja sih, Rebecca. Iya. Gimana nih kan? Iya. Jadi kebanyakan orang kan berpikir kalau wirausaha itu pasti mengelola, menyimpan uang seperti Ya, itu. pasti Berkaitan dong. dengan uang pastinya. Tapi kali ini berbeda karena kita membuat program yang pastinya juga terhubung dengan segmen kerohanian seperti itu. Oke, programnya apa tuh? Ya. Jadi program untuk tahun ini kami dari OSIS membuat sebuah program bernama Pasar Murah. Pasar murah. Bukannya tiap pasar itu selalu Murah ya? Iya ya? juga. Aku tadi pikir gitu. Pasar murah. Setahuku tiap pasar murah nih. Iya. Emang pasar murahnya SMP Sanmar kayak gimana sih? Nah, ini yang membedakan dari pasar murah lainnya. Oke, gimana? Pasar murah Sanmar ini, jadi kita menjual barang-barang yang bekas tapi masih layak pakai dengan harga yang jauh lebih murah. Waduh. Jadi intinya menjual ya, menjual barang menjual. bekas dengan harga yang lebih murah tapi pastinya Layak pakai. Bener Wow, banget. keren Tanggapanmu banget. gimana nih? Dengar In- penjelasannya tadi Rebecca. Ini merupakan inovasi yang sangat wow ya, Sunpots, karena menjual barang bekas dengan kualitas yang bagus tapi harganya jauh lebih murah. Bener banget. Kalau misalnya setauku nih, kan banyak kalau misalnya kita lihat orang-orang yang biasanya membutuhkan, mungkin Iya. istilahnya pengen beli barang dengan kualitas bagus, tapi mereka mungkin belum cukup untuk membelinya, mungkin karena masalah finansial dan lain. Berkat program dari Kenny ini, dari SMP Sanmar ini, ternyata bisa Rebecca. Jadi orang-orang bisa membeli barang dengan kualitas bagus meskipun bekas tapi sangat-sangat layak pakai dengan harga tentang pasar murah. Apa yang kamu mau tanyain lagi ke PIC kita nih, mau pemada nih Rebecca? Ketika kita berbicara tentang pasar murah, tentunya aku juga penasaran dong. Emangnya manfaat pasar murah bagi siswa-siswi SMP Santa Maria itu apa aja sih, Oh kan? iya benar, manfaatnya gimana? Jadi manfaatnya bagi siswa-siswi SMP Santa Maria itu ada pada ketika mereka berproses dalam pasar murah ini. Dimana ketika berproses mereka kan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang luar. Sehingga diharapkan mereka bisa mendapatkan sesuatu tersendiri seperti itu. Sesuatu yang berharga pasti. Wow, bermakna banget ya Bener. buat siswa-siswi SMP Santa Maria Surabaya. Luar biasa sih menurutku. Jadi istilahnya melalui selain kita berbagi kepada orang lain, Rebecca, ternyata kita juga dapat manfaat nih. Kalau orang biasanya kalau setiap Natal nih kan, kalau setahuku kalau orang tuh biasanya selesai bagi-bagi baksos, bakti sosial, ya udah kita nggak dapat apa-apa, cuma sekedar Iya. berbagi selesai. Tapi ini siswa-siswa dilibatkan sehingga dapat manfaatnya juga nih. Nah, selanjutnya yang aku mau tanyain itu adalah dampak positif. Kalau tadi kan bagi siswa ya kan ya. Dampak positif bagi masyarakat sekitar, apa hanya bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah atau gimana nih Ken? Jadi dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan pasar murah ini, jadi bukan hanya mereka bisa membeli barang-barang dari yang dijual di pasar murah itu, tapi juga bisa memotivasi masyarakat di situ untuk berbagi kasih kepada sesama tanpa harus mengeluarkan uang dari dompet pribadi. Waduh, aku tadi deg-degan loh denger penjelasannya. Iya. Luar biasa banget. Merinding banget ya, kok gila. Bener banget. Ini luar biasa sih menurutku Rebecca. Bahkan bukan hanya bagi kita yang jualan, tapi juga bagi mereka yang beli ya Rebecca ya. Bener banget. Jadi mereka bisa istilahnya melalui program ini dapat meningkatkan kreativitas mereka untuk berbagi. Bukan hanya Yes. bukan hanya kalau misalnya kita berbagi harus mengeluarkan uang dari dompet, tapi kita harus melakukan usaha terlebih Bener. dahulu nih teman-teman. yes, bener banget.
Selanjutnya, merupakan keunikan juga loh kok. oh iya ya, keunikan pastinya dong, keunikan karena di sekolah lain nggak punya. Temen-temen, aku yakin banget sekolah-sekolah lain nggak bakal punya kayak gini. Karena setahuku kalau ini kan jujur, aku dulu selama aku mengamati nih, itu sekolah-sekolah itu biasanya kalau Natal tuh kebanyakan berbagi kado, ibadat, berbagi baksos. Tapi di Sanmar, SMP Sanmar, mereka nggak hanya itu, tapi juga mereka bisa berjualan, mengasah kreativitas siswa-siswa untuk dapat berbagi dengan cara yang lebih unik, yang lebih kreatif pastinya. Selanjutnya kamu mau tanya apa lagi nih, Rebecca? Nah, kira-kira nih, pastinya kalau misalnya SMP Santa Maria ingin membuat program, tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Serviam dong yang mendasarinya. Kira-kira nilai Serviam apa sih yang mendasari program Pasar Murah kali ini? Yes, boleh dijawab kan gimana? Jadi sebenarnya nilai Serviam yang mendasari untuk program ini nih hampir semua ya. Tapi aku mau tekankan 3 nilai saja di sini. Yang pertama ada totalitas. Jadi totalitas ini di mana siswa-siswi kan mengumpulkan barang-barang bekas layak pakai yang ada di rumah mereka, sehingga itu meningkatkan jiwa totalitas mereka ketika melaksanakan suatu program seperti itu. Lalu yang kedua semangat pelayanan, karena ketika mereka berproses di pasar murah tersebut, kan mereka ada interaksi tuh dengan pembeli. Pasti. Ya, jadi di situ ada semangat, sikap saling melayani seperti itu. Oke. Dan Jadi yang terakhir cinta dan belas kasih, karena dari pasar murah ini hasilnya nanti juga akan disumbangkan atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi udah kita jualan, orang lain bisa beli dengan harga murah, hasilnya juga Diberikan ke orang lain. bener banget. Ini real banget ya, mewujudkan temanya. Kasih itu Kasih nyata, bener. Itu poinnya tadi dapat banget sih. Temen-temen wajib dengerin pesan-pesan ini karena ini menurutku ini tadi yang barusan kita bahas itu penting banget teman-teman. Karena sesuai dengan tema kita kali ini bahwa kasih itu nyata, bahwa melalui program ini ya kan kita bukan hanya bisa berbagi kepada orang lain sehingga orang lain bisa membeli dengan harga murah, tapi hasilnya juga bisa dibagikan ke orang lain. Bener banget pastinya. Ini real definisi berbagi kebahagiaan. Yes, berbagi kebahagiaan. Luar biasa sih Ken. Dan juga kalau misalnya tadi kita kaitan dengan nilai-nilainya, ada apa aja tadi Beka? Tadi itu ada totalitas, Bener. semangat pelayanan, dan cinta dan belas kasih. Nah, teman-teman wajib dengerin nilai-nilainya. Dengan digabungkan itu semua maka menghasilkan sebuah program yang seperti itu tadi yang luar biasa. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Yeay. Untuk Kenny. Luar biasa sih Kenny ini. Kelas berapa sih kan? Kelas 9 ya Ken ya? Kelas 9 loh. Aku kelas 12 aja belum bisa kayak gitu nih. Kalau misalnya mungkin yang mau aku tanyakan sekaligus juga sebagai pesan-pesan nih Rebecca ya kepada teman-teman yang nonton juga untuk kita semua, bagi aku juga. Nah, dari kegiatan pasar murah ini pastinya nih Ken, menurutmu sendiri harapan yang semoga dapat dicapai dan juga dapat dibagikan kepada teman-teman yang nonton di rumah hari ini, serta juga mungkin nanti bagi orang yang beli, bagi teman-teman yang ngikutin, itu harapanmu apa sih dari kegiatan pasar murah ini? Iya. Jadi aku menekankan sekali lagi bahwa uang itu bukanlah segalanya. Jadi jika kita tidak punya uang yang cukup untuk berbagi kasih dengan sesama, akan tetapi kita memiliki niat yang kuat, itu maka banyak jalan yang akan terbuka. Jadi contohnya seperti pasar murah ini, kita bisa mendapatkan hasil dari pasar murah yang juga akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan seperti itu. Thank you Kenny. Luar biasa banget dari program-program yang udah disampaikan teman-teman, dari hal-hal baik yang udah disampaikan, menginspirasi kita semua pastinya ya Rebecca ya. Gak hanya itu, tadi Kenny udah berbagi pesan-pesan juga. Tadi ada macam-macam Beka. Intinya pesan yang kamu tangkap apa tadi untuk teman-teman nih pastinya? Inti dari yang disampaikan oleh Kenny adalah dimana setiap kita ingin berbagi, kita harus memberi makna di baliknya. Jadi nggak semata-mata biasanya nih aku, kalau misalnya Natal pada umumnya itu biasanya mereka kalau misalnya mau memberi baksos itu meminta uang kepada orang tua. Yes, benar. Tapi kali ini berbeda pastinya. Yes. Kali ini dengan programnya Kenny kita diajarkan untuk bahwa untuk berbagi kita nggak harus merogoh gocek teman-teman. Kita juga bisa memanfaatkan kreativitas kita, inovasi kita untuk berbagi kebaikan. Bener ya Kenny ya? Betul. Luar biasa banget. Jadi Kenny ini bukan hanya menginspirasi kita tapi juga mengajarkan kita, terutama aku nih meskipun udah kelas 12 tapi belajar juga dari Kenny pastinya. Teman-teman wajib juga harus belajar dari pesan-pesan yang udah disampaikan Kenny. Gak kerasa banget waktu kita
udah Habis. nih. But it's okay karena kita akan hadir teman-teman menemani kalian di program-program yang berikutnya, di hal-hal yang berikutnya, di acara-acara yang asik pastinya berikutnya. So, saya Samuel Budiono dan juga rekan saya, Rebecca Strasia. kita akan menutup kali ini dengan sebuah pantun di Natal yang spesial. Pagi-pagi ikut beramal. Beramal supaya dapat hal baru Kami ucapkan selamat Natal dan dan tahun baru. Bye-bye Bye-bye semuanya.